Seorang desainer muda bernama Alia. Hidupnya hancur oleh tumpukan utang. Sebuah tawaran gila datang. Nikahi pria bertato di wajahnya demi kesembuhan sang ibu. Mampukah Alia menemukan kebenaran di balik pernikahan mengerikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pada cerita sebelumnya, Alia berlari kembali ke motornya. Jantungnya berpacu kencang. Kali ini, rasa takut bercampur dengan adrenalin yang membakar. Ia harus berhasil. Ia harus menyelamatkan suaminya. Mesin motor sport meraung membelah pagi buta, memecah kesunyian jalanan. Alia melaju kencang, membiarkan angin menerpa wajahnya, seolah mencoba mengusir ketakutan yang menari-nari di benaknya. Ponselnya, yang kini berisi koordinat markas sindikat dan arahan dari Komandan Wijaya, terasa panas di genggamannya. Di telinganya, walkie-talkie berbisik pelan. Suara statis yang menandakan koneksi dengan pria misterius itu. Ini adalah taruhan terbesar dalam hidupnya, dan ia harus memenangkannya. Demi Reza, demi ibu, ia tiba di area yang Komandan Wijaya sebutkan. Sebuah komplek pabrik tua yang tampak terbengkalai, jauh dari pemukiman. Dinding-dindingnya ditutupi lumut jendela-jendela pecah, dan aroma besi berkarat menusuk hidung. Namun, Alia tahu, di balik penampilan usang itu, bersembunyi sarang kejahatan yang mematikan. Sebuah truk box tanpa merek terparkir di dekat gerbang. Beberapa pria berjaga dengan tatapan waspada. Kau harus masuk lewat pintu layanan di belakang. Alia, suara Komandan Wijaya terdengar jelas dari walkie-talkie. Ada 2 penjaga di sana. Mereka tidak bersenjata lengkap, tapi tetap berbahaya. Gunakan faktor kejutan. Alia menelan ludah. Tangannya mencengkeram stang motor, melumpuhkan orang. Ia tidak pernah membayangkan dirinya melakukan ini. Ia seorang desainer, bukan agen rahasia, tapi tidak ada waktu untuk keraguan. Ia memarkir motornya di balik semak-semak, lalu mengindak-endap menuju sisi belakang pabrik, seperti yang dikatakan Komandan Wijaya. Ada sebuah pintu baja kecil di sana, dan 2 pria berbadan besar sedang merokok, membelakangi Alia. Ini adalah kesempatannya. Alia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia teringat pelajaran bela diri dasar yang pernah ia ikuti beberapa tahun lalu. Tendangan ke lutut, pukulan ke ulu hati. Hanya itu yang ia ingat. Ia bergerak cepat. Dengan tenaga, ia berlari ke arah salah satu penjaga, menendang keras lututnya. Pria itu tersentak kaget, meringis kesakitan, dan kehilangan keseimbangan. Sebelum pria itu sempat pulih, Alia melayangkan pukulan ke ulu hatinya, lalu mendorongnya hingga jatuh tak berdaya. Penjaga kedua berbalik. Matanya membelalak kaget. Alia tidak memberinya kesempatan. Ia meraih sebatang pipa besi tua yang tergeletak di dekatnya dan menghantamkan ke kepalanya. Pria itu roboh seketika, tak sadarkan diri. Napas Alia tersengal-sengal. Tangannya gemetar. Ia baru saja melumpuhkan 2 pria. Peratnya mewel. Namun adrenalin memaksanya untuk terus bergerak. Ia membuka pintu baja, yang untungnya tidak terkunci dari dalam. Koridor di dalamnya gelap dan pengap, berbau debu dan kelembaban. Naik ke lantai 3, Alia. Gunakan tangga darurat di ujung koridor. Perintah Komandan Wijaya. Alia menaiki tangga besi yang berkarat. Langkahnya hati-hati. Ia mendengar suara-suara samar dari lantai bawah, bisikan-bisikan dan deru mesin. Ia tahu, Reza sedang dalam perjalanan ke sini. Ia harus cepat di lantai 3. Sebuah pintu bertanda ruang kontrol menarik perhatiannya. Ia mendorongnya pelan. Di dalamnya, sebuah ruangan besar yang dipenuhi layar monitor yang menampilkan berbagai sudut pabrik. Beberapa orang, terlihat seperti teknisi, sibuk di depan komputer. Dan di tengah ruangan, berdiri seorang pria berjas hitam. Membelakangi Alia, pria itu tinggi, tegap, dan memiliki aura yang dingin. The Handler, bisik Komandan Wijaya di walkie-talkie. Itu dia, kepala mereka. Dia mengawasi setiap pergerakan. Panel darurat ada di dinding belakang monitor utama. Panel berwarna merah, jantung Alia berdegup seperti genderang perang. The Handler, pria paling berbahaya dari sindikat Phoenix. Ia harus melewati pria itu. Alia melihat ke sekeliling, mencari celah. Ia melihat sebuah troli berisi peralatan berat di sudut ruangan. Ide gila melintas di kepalanya. Dengan napas tertahan, Alia mendorong troli itu sekuat tenaga, menggarakannya ke arah salah satu teknisi yang sedang membelakanginya. Troli itu menabrak meja teknisi dengan suara keras, membuat monitor berjatuhan dan menimbulkan kegaduhan.
Semua orang terkejut, termasuk The Handler. Apa yang terjadi? The Handler membentak, berbalik dengan cepat. Itu adalah kesempatannya. Saat perhatian mereka teralihkan, Alia berlari sekuat tenaga menuju panel darurat berwarna merah di dinding. Ia tidak punya waktu untuk berpikir, hanya berlari. Tangan The Handler bergerak cepat, meraih pistol di pinggangnya. Namun Alia lebih dulu mencapai panel itu. Dengan sekuat tenaga, Alia menekan tombol merah itu. Sinyal, suara peringatan otomatis bergema di seluruh ruangan. Diikuti dengan sirena melengking yang memekakan telinga. Lampu-lampu darurat berkedip merah, memenuhi ruangan dengan cahaya yang menakutkan. Sialan, The Handler mengumpat. Matikan itu, siapa dia? Alia tidak menunggu. Begitu sinyal aktif, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia mendengar suara tembakan di belakangnya. Peluru berdesing di dekat telinganya. Larilah, Alia, kami Suara Komandan Wijaya menggelegar dari walkie-talkie. Ia berlari menuruni tangga, menuju pintu keluar yang tadi ia masuki. Sirena terus melengking, dan ia mendengar suara-suara gaduh dari berbagai arah. Tim pendukung Komandan Wijaya pasti sudah tiba. Saat Alia berhasil keluar dari pintu baja, ia melihat pemandangan kacau balau. Beberapa mobil polisi dan van hitam tanpa tanda khusus sudah mengepung pabrik. Suara tembakan dan teriakan memenuhi udara. Para agen Komandan Wijaya mengenakan rompi anti peluru dan bersenjata lengkap, mulai menyerbu masuk. Alia mencari Reza. Ia melihatnya. Di tengah kekacauan itu, Reza, dengan tato di wajahnya, sedang melumpuhkan beberapa pengawal sindikat. Gearkannya cepat, gesit, dan mematikan. Ia benar-benar seorang agen rahasia. Tatapan matanya tajam, penuh fokus. Jauh berbeda dari tatapan dingin yang selama ini Alia kenal. Reza melihat Alia. Matanya membelalak kaget. Ia sejenak berhenti bertarung. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Alia, apa yang kau lakukan di sini? Teriaknya. Suaranya dipenuhi kemarahan dan kekhawatiran. Aku melihat pesan di ponselmu. Aku tahu kau dalam bahaya. Alia berteriak balik, air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan debu dan keringat. Saat itu, The Handler keluar dari pintu utama, matanya menatap tajam ke arah Reza. Arka Dirgantara, kau memang pengkhianat busuk? Teriaknya. Aemeng, pistolnya ke arah Alia. Awas, teriak Reza. Namun sudah terlambat. The Handler menarik pelatuk. Dentuman keras memenuhi udara. Alia merasakan sakit yang menusuk di bahunya. Lalu kegelapan menelannya. Alia terbangun. Aroma antiseptik menusuk hidungnya. Ia berada di sebuah kamar rumah sakit. Yang kali ini terasa nyaman. Bahunya terasa perih, dibalut perban tebal. Ia mencoba bergerak. Namun, ada tangan yang menggenggam erat jemarinya. Ia menoleh. Reza, ia duduk di samping ranjangnya, wajahnya dipenuhi kelegaan. Namun, ada juga jejak kekhawatiran dan kelelahan. Tato di wajahnya masih terlihat. Namun kini, Alia melihatnya sebagai lencana kehormatan, bukan tanda misteri. Alia, kau tidak apa-apa? Suara Reza parau, penuh kehangatan, yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. Ia mencium punggung tangan Alia. Tatapannya lembut. Reza, kau selamat, bisik Alia. Air mata mengalir di pipinya. Dan ibuku? Ibumu aman, sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, dan dalam pengawasan penuh. Jawab Reza. Operasi kami berhasil. Alia, sindikat Phoenix berhasil dilumpuhkan. Sebagian besar jaringannya sudah kami putus. Dan The Handler, Reza terdiam sejenak, tatapannya mengeras. The Handler berhasil kami lumpuhkan. Dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Alia menatapnya. Rasa lega membanjiri dirinya. Ini berarti semuanya sudah berakhir. Misi Reza, bahaya yang mengancam keluarganya. Maafkan aku, Alia, kata Reza. Suaranya tulus. Maaf karena aku menyeretmu ke dalam semua ini. Maaf karena aku membuatmu takut dan curiga. Aku tidak punya pilihan lain. Menikahimu adalah satu-satunya cara untuk menjagamu tetap aman. Aku tahu ibumu adalah target karena dia punya informasi vital tentang sindikat itu. Dan kau adalah titik lemahnya. Mereka akan menggunakanmu untuk menemukannya. Resume, napas panjang. Tato ini adalah kode penyamaran. Setiap pola punya makna. Bagian dari identitas palsuku, sebagai Reza Aditama. Aku hidup dengan identitas ini selama bertahan-tahan, menyusup ke jaringan mereka, membangun kepercayaan, hingga akhirnya bisa membongkar mereka dari dalam. Arka Dirgantara, bisik Alia.
Reza tersenyum tipis. Senyum yang kali ini mencapai matanya. Ya, itu nama asliku. Kau menemukan pasporku kan? Alia mengangguk, merasa pipinya memerah. Ia merasa malu sekaligus lega. Segala sesuatu yang selama ini ia curigai, ia benci, kini terjelaskan. Reza bukanlah monster, ia adalah seorang pahlawan. Aku akan memberimu kebebasanmu, Alia, kata Reza, suaranya pelan. Kesepakatan kita sudah selesai. Ibundamu aman. Sindikat sudah tumbang. Kau bisa kembali pada kehidupanmu. Mimpi-mimpimu sebagai desainer. Aku tidak akan menahanmu lagi. Alia menatapnya. Ada perih di hatinya. Kebebasan. Ia sudah mendapatkannya. Tapi entah mengapa, mendengar kalimat itu dari bibir Reza, rasa sakit itu muncul. Ia sudah melihat sisi lain dari pria ini. Sisi yang rapuh, sisi yang penuh pengorbanan. Ia telah melihat Arka Dirgantara di balik Reza Aditama. Ia telah melihat cinta di balik dinginnya tatapan. Ia merenung sejenak. Bagaimana denganmu, Arka? Reza menghela napas. Identitas Reza Aditama akan mati. Aku akan menghilang dari peredaran. Bersama dengan semua aset dan jejak yang terkait dengan sindikat. Aku harus kembali ke bayang-bayang. Menjalani hidup di bawah. Identitas lain. Misi ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada sisa-sisa kecil yang harus dibersihkan. Dan aku tidak bisa membahayakanmu atau ibumu lagi. Alia merasakan jantungnya mencelos. Jadi, ini adalah akhir. Setelah semua yang mereka lalui, ia akan kehilangan Reza. Pria ini, yang awalnya ia benci, kini telah mengukir jejak tak terhapuskan di hatinya. Rasa sakit karena pengkhianatan yang ia rasakan dulu, kini digantikan oleh rasa sakit karena perpisahan. Ia telah jatuh cinta pada pria bertato di wajah itu. Pada Arka Dirgantara, agen rahasia yang hidup dalam bayang-bayang. Aku tidak ingin kebebasan, jika itu berarti aku harus kehilanganmu, bisik Alia. Air mata kembali menetes. Ia menggenggam erat tangan Reza. Aku tidak ingin kau pergi. Reza menatapnya. Matanya dipenuhi emosi yang belum pernah ia tunjukkan. Sebelumnya, sebuah tatapan sendu, penuh kerinduan. Alia, kau tidak seharusnya terlibat dalam hidupku yang berbahaya. Kau berhak atas kehidupan yang normal. Bahagia. Kebahagiaanku ada bersamamu, Arka. Jawab Alia. Suaranya bergetar. Aku tahu betapa bahayanya. Tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku ingin bersamamu. Tidak peduli apapun identitasmu. Reza diam. Matanya menatap Alia dalam-dalam. Seolah membaca setiap inci jiwanya. Perasaan yang selama ini ia pendam. Kini terpancar jelas di mata mereka berdua. Mereka telah melalui badai pengkhianatan dan mengungkap kebenaran yang pahit. Namun di tengah semua itu, sebuah ikatan tak terduga telah tumbuh. Ikatan yang kini menguji mereka di persimpangan jalan. Antara kebebasan dan cinta yang berbahaya. Desiran alarm monitor jantung menjadi musik latar di ruang rawat Alia. Bahunya terasa nyeri. Tetapi itu sebanding dengan kelegaan yang membanjiri jiwanya. Reza selamat. Ibunya aman. Sindikat Phoenix tumbang. Namun kelegaan itu berganti kecemasan. Baru Sot Reza, atau kini lebih tepat disebut Arka, menjelaskan konsekuensi dari misinya. Ia harus mati dari identitas Reza Aditama, menghilang ke dalam bayang-bayang. Dan Alia dihadapkan pada pilihan menyakitkan. Kebebasan yang ia impikan, atau cinta yang kini telah tumbuh, namun penuh bahaya. Aku tidak bisa memaksakan ini padamu. Alia, Arka berkata. Suaranya syarat dengan kesedihan yang mendalam. Ia masih menggenggam tangan Alia. Jemarinya terasa hangat dan menenangkan. Hidupku akan selalu diintai bahaya. Musuh-musuhku tak akan pernah berhenti mencari. Aku tidak ingin kau terlibat dalam dunia ini. Kau berhak atas kehidupan yang tenang, yang normal, jauh dari intrik dan ancaman. Alia menatap mata kelam Arka. Di sana, ia melihat bayangan masa lalu yang pahit, luka yang tak tersembuhkan, dan pengorbanan yang tak terhingga. Pria ini telah melindunginya, menyelamatkan keluarganya, bahkan sebelum Alia tahu alasannya. Bagaimana mungkin ia meninggalkannya begitu saja? Bagaimana mungkin ia memilih kebebasan yang terasa hampa tanpa kehadiran Arka? Aku tidak menginginkan kehidupan normal, jika itu berarti aku harus kehilanganmu. Arka, balas Alia, suaranya tegas meski ada getaran di sana. Ia menguatkan genggamannya. Aku tahu bahayanya. Aku sudah melihatnya sendiri, tapi aku sudah melihat dirimu yang sebenarnya. Aku tidak bisa berpura-pura tidak jatuh cinta padamu. Arka terdiam, menatap Alia dengan tatapan terkejut, namun ada secercah harapan yang mulai berpijar di matanya. Bibirnya melengkung sedikit.
membentuk senyum tipis yang jarang ia tunjukkan. Alya ... bisiknya, seolah tidak percaya. Pintu kamar mendadak terbuka, menampilkan Komandan Wijaya yang masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya serius. Arka, kita punya masalah. Tim intelijen melaporkan bahwa si Susesa Sindikat Phoenix yang berhasil lolos, dipimpin oleh wakil di Handler, masih bergentayangan. Mereka tahu kau masih hidup, dan mereka ingin balas dendam. Mereka juga tahu tentang Nona Melati. Segera bergerak, Arka bangkit berdiri, tatapannya kembali fokus dan tajam. Baik, Komandan, di mana target ibunya sekarang? Sudah kami pindahkan ke lokasi rahasia. Tapi kita harus menjemputnya. Dan kita juga harus mengamankan Nona Alya, jawab Komandan Wijaya, melirik Alya. Nona Alya, Anda harus ikut kami. Anda juga dalam bahaya sekarang. Alya mengangguk. Ia sudah tahu itu. Ia tidak akan lari lagi. Ia akan menghadapi ini bersama Arka. Aku ikut, Arka. Arka menatap Alya sejenak. Tatapannya dipenuhi tekad. Baiklah, bersiaplah Alya. Ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Beberapa jam kemudian, Alya duduk di belakang sebuah van hitam tanpa tanda khusus, bersama Arka dan 2 agen Komandan Wijaya. Luka di bahunya masih terasa perih, tapi ia mengabaikannya. Ini adalah pelarian yang nyata, sebuah perjuangan melawan waktu. Arka menjelaskan rencana mereka, menjemput Ibu Alya di tempat persembunyian sementara, lalu menuju safe house utama, milik organisasi intelijen tempat Arka bernaung. Sebuah lokasi rahasia yang benar-benar aman, van itu melaju menembus malam. Jalanan sepi, namun ketegangan di dalam van terasa sangat kental. Arka duduk di samping Alya, sesekali meliriknya, memastikan ia baik-baik saja. Tatapan dingin yang dulu selalu Alya lihat, kini digantikan oleh tatapan protektif yang menenangkan. Alya merasakan sebuah kehangatan tak terduga menyelimuti hatinya. Dalam situasi yang mengerikan ini, ia menemukan cinta. Tiba-tiba, suara Komandan Wijaya terdengar dari radio komunikasi di van. Arka, ada laporan. Mereka mencegat kita di perbatasan kota. 2 mobil hitam. Mereka tahu jalur kita. Sial! Arka mengumpat. Siapkan senjata. 2 agen di depan langsung mengambil posisi, menyiapkan senapan otomatis. Van itu melaju semakin cepat. Alya menahan napas, tangannya mencengkeram erat lengan Arka. Jantungnya berdegup tak karuan. Ini adalah pertama kalinya ia berada dalam situasi baku tembak yang sesungguhnya. Dari kaca spion, Alya bisa melihat 2 mobil hitam melaju kencang di belakang mereka, lampu depannya menyilaukan. Suara tembakan mulai terdengar, memecah kesunyian malam. Peluru menembus bodi van, membuat suara berderak yang mengerikan. Tetap di bawah Alya, Arka menarik Alya hingga tubuhnya merunduk di lantai van. Ia mengeluarkan pistol dari sarungnya, siap menghadapi musuh. Tembak bannya, jangan biarkan mereka mendekat, perintah Arka kepada agen-agennya. Van itu bergoyang hebat saat pengemudi mencoba bermanuver menghindari tembakan. Alya mendengar suara tembakan balasan dari agen-agen Arka. Kaca belakang van pecah. Serpihannya berhamburan di udara. Ketakutan mencengkeram Alya, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, ia tidak boleh panik. Kehidupan Arka, dan juga ibunya, bergantung pada kemampuan Arka untuk fokus. Salah satu mobil musuh berhasil mendekat. Seorang pria bertopeng muncul dari jendela, menembaki van mereka. Arka membuka pintu van sedikit, mengarahkan pistolnya dengan cepat, dan menembak balik. Pria itu roboh. Namun, mobil musuh lainnya terus mengejar. Mereka melumpuhkan salah satu agen. Komandan Wijaya melaporkan dari radio. Arka, kau harus memimpin sekarang. Lindungi Nona Alya dan ibunya. Arka mengangguk. Rahangnya mengeras. Ia mengambil alih kemudi dari agen yang terluka, menekan gas sekuat tenaga. Van itu melaju semakin kencang, menembus batas kecepatan. Alya merasakan mual di perutnya. Namun ia percaya pada Arka. Di tengah kejar-kejaran itu, Arka mengamati cermin spion. Matanya menatap tajam ke arah mobil musuh. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, gumamnya. Mereka pasti punya rencana cadangan. Dan, benar saja, sebuah truk besar tiba-tiba muncul dari persimpangan jalan di depan mereka, memblokir jalan. Ini adalah jebakan. Sial, Arka membanting setir, mencoba menghindar. Namun van mereka menabrak pembatas jalan dengan keras, terlempar ke samping. Van meledak, asap putih mengepul. Semua orang di dalam van terpental. Alya merasakan benturan keras di kepala.
Namun ia tetap sadar. Ia melihat Arka terhuyung, namun dengan cepat bangkit, bersiap menghadapi musuh yang akan datang. Dua agen yang bersamanya juga berusaha bangkit, meskipun terluka. Pintu van terbuka. Beberapa pria bersenjata lengkap keluar dari mobil dan truk musuh, mengepung mereka. Di antara mereka, Alia melihat seorang wanita berambut merah dengan tatapan dingin dan senyum sinis. Wanita itu adalah wakil The Handler yang disebut Komandan Wijaya, Arka Dirgantara. Wanita itu tersenyum mengejek. Kau pikir bisa kabur begitu saja? Phoenix tidak akan pernah melupakan pengkhianat. Arka berdiri di depan Alia, melindunginya dengan tubuhnya. Kalian tidak akan pernah mendapatkannya, teriak Arka. Oh, kami akan mendapatkannya. Dan kami akan membuatmu membayar mahal, karena sudah menghancurkan bisnis kami. Wanita itu tertawa sinis. Ia mengisyaratkan anak buahnya untuk menyerang. Baku tembak kembali pecah. Arka bertarung dengan gesit, melumpuhkan satu persatu musuh. Ia tampak seperti mesin perang yang tak terkalahkan. Alia bersembunyi di balik tubuh Arka. Sesekali melirik, terkejut melihat betapa lihainya pria itu. Ini bukan lagi Reza Aditama yang kaku dan pendiam. Ini adalah Arka Dirgantara, agen rahasia yang mematikan. Di tengah kekacauan itu, Alia melihat sebuah celah. Seorang agen musuh mencoba menyelinap untuk menangkapnya. Alia tidak diam. Ia mengambil pecahan kaca dari jendela van yang pecah. Dan, dengan sisa kekuatannya, ia menggores tangan agen itu. Pria itu meringis, dan Arka dengan cepat melihatnya, lalu melumpuhkannya. Kau berani sekali, Alia, kata Arka. Di sela-sela baku tembak, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhku, jawab Alia tegas. Ia sudah memutuskan. Ia akan bertarung di samping Arka. Pertarungan berlangsung sengit. Jumlah musuh terlalu banyak. Satu persatu, agen-agen Arka tumbang. Darah berceceran di aspal. Arka sendiri mulai kelelahan. Beberapa luka terlihat di tubuhnya. Mundur Arka, teriak Komandan Wijaya dari walkie-talkie yang terjatuh di samping van. Tim pendukung utama akan tiba dalam 5 menit. Bertahanlah. Namun, 5 menit adalah waktu yang terlalu lama. Wakil The Handler mengambil keuntungan dari momen itu. Aye berhasil mendekati Arka dan menodongkan pistol ke kepalanya. Menyerah, Arka, atau istrimu akan mati di sini, ancam wanita itu. Tatapannya dingin. Alia menahan napas. Ia melihat Arka. Rahangnya mengeras. Matanya menyorotkan kemarahan. Ayati akan menyerah. Tidak, teriak Alia. Ia melihat sebuah granat asap kecil yang terjatuh dari saku salah satu agen Arka yang terluka. Tanpa berpikir panjang, Alia meraihnya, menarik pinnya, dan melemparkannya ke tengga-tengga kerumunan musuh. Asap putih tebal langsung menyebar, menutupi area itu. Musuh batuk-batuk, pandangan mereka terhalang. Lari Alia, teriak Arka. Ia meraih tangan Alia, dan mereka berlari menembus asap, menjauhi baku tembak yang kacau. Mereka berlari ke dalam hutan kecil di samping jalan, menyelinap di antara pepohonan. Suara sirena polisi dan mobil pendukung Arka mulai terdengar samar di kejauhan. Mereka terus berlari, napas mereka terengah-engah. Alia merasakan bahunya berdenyut. Sakit, tapi ia tidak peduli. Yang penting, mereka selamat. Arka melindunginya, dan ia juga berhasil membantu Arka. Mereka akhirnya berhenti di sebuah celah bebatuan, jauh di dalam hutan. Asap dan suara tembakan sudah tidak terdengar lagi. Hanya ada suara napas mereka yang berat dan hembusan angin malam. Arka menatap Alia. Tatapannya kini dipenuhi kebanggaan dan kekaguman. Kau melemparkan granat asap itu? Sejak kapan kau jadi begitu pemberani? Alia tersenyum samar. Rasa takut mulai mereda digantikan oleh adrenalin. Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhku. Arka memeluk Alia erat. Pelukan yang terasa begitu nyata, begitu hangat, jauh dari kesan formalitas yang selama ini ia berikan. Alia membalas pelukannya, merasakan detak jantung Arka yang kencang. Ia tahu, di balik identitas ganda, di balik masa lalu yang kelam, Arka adalah seorang pria yang luar biasa. Pria yang rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi orang yang ia cintai. Terima kasih Alia, bisik Arka di rambutnya. Kau menyelamatkanku. Alia mendongak, menatap matanya. Kita saling menyelamatkan Arka. Mereka berdua tahu, pertempuran ini belum sepenuhnya usai. Ancaman masih ada. Namun, di tengah hutan yang sunyi, di bawah langit yang mulai dihiasi bintang-bintang, mereka menemukan kekuatan baru dalam diri satu sama lain. Sebuah ikatan yang terjalin di tengah bahaya, sebuah cinta yang tumbuh dari bara api pengorbanan.
Udara dingin hutan menusuk kulit Alia. Namun kehangatan tubuh Arka di sampingnya adalah perisai terbaik. Mereka bersembunyi di balik celah bebatuan. Napas mereka terengah, jantung berdebar selaras. Suara tembakan dan sirena di kejauhan mulai mereda, tergantikan oleh ketenangan malam yang sunyi. Luka di bahu Alia terasa perih, dan ia tahu Arka juga terluka. Namun keduanya mengabaikan rasa sakit demi kelangsungan hidup. Kita aman untuk sementara, bisik Arka, matanya menatap tajam ke sekeliling. Komandan Wijaya pasti sudah mengirim tim pembersih. Mereka akan melacak sisa-sisa sindikat itu. Alia menatapnya. Ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Apa yang akan terjadi sekarang, Arka? Apa ini berarti kau akan menghilang? Arka menghela napas panjang. Tatapannya menerawang. Kia, identitas Reza Aditama harus mati. Alia, itu satu-satunya cara agar sindikat itu benar-benar menganggap misi ini selesai dan berhenti mengejar kita. Aku harus menciptakan kematianku sendiri di mata publik. Hoti Alia mensolot. Ayah tahu ini akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari bibir Arka, terasa seperti tusukan pisau. Tapi, bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan kembali ke bayang-bayang. Ada jaringan sisa yang harus dibersihkan, dan beberapa individu berpengaruh yang masih harus dilumpuhkan. Aku akan terus bergerak di bawah identitas Youngberg. Hidupku adalah misi, Alia, jawab Arka. Suaranya dipenuhi tekad yang dingin. Kau dan ibumu akan aman. Ini adalah janjiku. Alia menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak ingin kau pergi. Aku ingin ikut denganmu. Aku tidak takut lagi, Arka. Aku bisa membantumu. Arka memegang pipi Alia dengan lembut. Ibu jarinya menghapus air mata yang menetes. Kau sudah sangat membantuku, Alia. Kau menyelamatkan nyawaku hari ini. Tapi dunia yang akan kuhadapi ke depan jauh lebih gelap dan berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat lebih jauh. Kau berhak atas kehidupan yang tenang, Alia. Kehidupan yang normal, di mana kau bisa mengejar mimpimu sebagai desainer. Kau sudah bebas. Kata-kata bebas itu terasa pahit di lidah Alia. Bagaimana ia bisa bebas jika hatinya tertinggal bersama pria ini? Ia telah menemukan cinta dalam kegelapan yang tak terduga. Dan kini cinta itu harus pergi, mengorbankan diri demi kebaikan yang lebih besar. Tiba-tiba, suara Komandan Wijaya terdengar dari walkie-talkie yang dipegang Arka. Arka, tim sudah tiba di lokasi. Kami menemukan beberapa jejak penting. Tapi ada satu intelijen terbaru. Ada seorang anggota senior sindikat, sang pembuat bayangan, yang berhasil lolos dan akan mencoba kabur melalui jalur udara pribadi. Dia adalah otak di balik semua ini. Orang yang mengatur setiap pergerakan The Handler. Wajah Arka mengeras. Sang pembuat bayangan, sial. Dia selalu selangkah di depan. Di mana? Dia sekarang. Komandan, dia menuju bandara pribadi di pinggir kota. Estimasi keberangkatan dalam 30 menit. Jawab Komandan Wijaya. Jika dia lolos, misi ini belum sepenuhnya tuntas. Jaringan Phoenix akan bangkit lagi. Arka menatap Alia. Aku harus pergi, Alia. Ini kesempatan terakhir untuk melumpuhkan mereka sepenuhnya. Jika aku tidak melakukannya, semua pengorbanan ini akan sia-sia. Alia mengangguk. Hatinya hancur. Ia tahu Arka harus pergi. Ini adalah takdirnya, misinya. Ia tidak bisa menahannya, tapi ia tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Aku ikut, kata Alia tegas. Tidak, Alia, terlalu berbahaya. Arka menolak. Aku akan menjadi beban jika aku di sini. Aku bisa membantumu. Aku bisa menyamar. Aku bisa mengalihkan perhatian. Aku sudah melihat bagaimana kau bekerja. Aku sudah tahu bahayanya. Aku tidak takut lagi. Desak Alia. Matanya menatap Arka dengan keyakinan penuh. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Arka menatapnya sejenak, melihat keteguhan di mata Alia. Ia tahu, Alia bukan lagi gadis rapuh yang ia temui beberapa bulan lalu. Ia adalah wanita tangguh yang berani mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya, Arka mengangguk. Baiklah, tapi kau harus patuh pada setiap instruksiku. Mereka bergerak cepat. Arka memanggil sebuah kendaraan tak bertanda dari tim Komandan Wijaya yang langsung menuju bandara pribadi itu. Sepanjang perjalanan, Arka memberikan instruksi singkat namun jelas kepada Alia tentang apa yang harus ia lakukan. Alia mendengarkan dengan saksama, mencerna setiap detail. Ini adalah misi terakhir, pertarungan terakhir. Mereka tiba di bandara pribadi yang sepi. Hanya ada beberapa pesawat jet pribadi yang terparkir. Sebuah jet mewah, dengan desain yang mencolok, siap untuk lepas landas.
Di dekat tangga pesawat, beberapa pria berjas hitam berjaga. Mereka adalah pengawal sang pembuat bayangan. Dia ada di dalam pesawat itu, bisik Arka. Aku akan menyusup dari belakang. Kau harus membuat pengalihan di bagian depan. Ciptakan kekacauan. Tarik perhatian mereka. Setelah itu, larilah. Alia mengangguk. Ia melihat sekeliling. Sebuah truk pengangkut bahan bakar terparkir tidak jauh dari pesawat. Sebuah ide terlintas di kepalanya. Aku punya ide, bisik Alia kepada Arka. Aku bisa membuat pengalihan yang lebih besar. Arka menatapnya. Alisnya terangkat. Apa rencanamu? Alia menjelaskan rencananya. Arka sempat ragu, tapi waktu semakin menipis. Baiklah, tapi berhati-hatilah Alia. Dengan napas tertahan Alia bergerak. Ia mengenakan jaket tebal yang ia temukan di van, berusaha menyamarkan dirinya. Ia berjalan santai menuju truk pengangkut bahan bakar. Para pengawal menatapnya dengan curiga. Namun, Alia berpura-pura sedang mencari toilet. Saat ia mendekat, ia melihat sebuah selang bahan bakar yang tergeletak di tanah. Terlepas dari sambungannya, sebuah peluang. Dengan cepat dan tanpa ragu, Alia menyalakan korek api yang ia temukan di sakunya dan melemparkannya ke genangan bahan bakar di dekat selang. Api langsung menyambar, menjalar dengan cepat. Alarm kebakaran berbunyi nyaring. Memekakan telinga, asap hitam mengepul ke udara. Pengawal-pengawal itu panik, berlarian ke arah api, berusaha memadamkannya. Kebakaran! Teriak Alia, memancing perhatian mereka. Ini adalah pengalihan yang sempurna. Sementara para pengawal sibuk dengan api, Arka bergerak. Ia menyelinap dari arah berlawanan, masuk ke dalam jet pribadi itu, melalui pintu kargo. Alia berlari, menjauh dari api, bersembunyi di balik sebuah hanggar. Ia mendengar suara tembakan dari dalam pesawat, dan teriakan marah. Arka sedang beraksi. Pertarungan di dalam pesawat berlangsung sengit. Arka menghadapi sang pembuat bayangan. Seorang pria, tua yang tampak tenang, namun matanya penuh kekejaman. Pria itu bukan petarung, tapi ia memiliki pengawal pribadi yang sangat terlatih. Arka, jangan biarkan dia kabur. Suara Komandan Wijaya terdengar dari radio komunikasi Arka. Dia membawa data kunci yang akan membongkar seluruh jaringan ilegal mereka di seluruh dunia. Arka bertarung dengan sekuat tenaga, melumpuhkan pengawal satu persatu. Sang pembuat bayangan mencoba meraih sebuah koper kecil di mejanya. Arka tahu, itu adalah data yang Komandan Wijaya maksud. Di luar, Alia melihat tim Komandan Wijaya mulai mengepung bandara. Suara sirena semakin mendekat. Ini adalah akhirnya. Arka berhasil melumpuhkan pengawal terakhir. Ia mendekati sang pembuat bayangan yang kini mencoba melarikan diri ke kokpit. Pertarungan singkat terjadi. Arka berhasil merebut koper itu. Namun sang pembuat bayangan berhasil menarik sebuah pisau kecil dari balik jasnya dan menusukkannya ke perut Arka. Arka meringis, tapi ia tidak menyerah. Ia membalas dengan pukulan keras ke rahang pria tua itu, membuatnya tersungkur tak sadarkan diri. Darah mulai merembes dari perut Arka. Tim Komandan Wijaya menyerbu masuk ke dalam pesawat. Mereka menemukan Arka terbaring di lantai, memegang erat koper berisi data, dengan luka tusuk yang parah. Arka, kau baik-baik saja? Komandan Wijaya berlutut di sampingnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Berhasil, Komandan, bisik Arka, suaranya lemah. Data, ada di sini. Ia menyerahkan koper itu. Dari luar, Alia berlari masuk ke dalam pesawat, melihat Arka terbaring lemah. Jantungnya mencelos. Arka, teriaknya, berlutut di sampingnya. Alia, kau aman, bisik Arka. Senyum tipis terukir di bibirnya, meski wajahnya pucat pasi. Misinya selesai. Para medis langsung bergerak cepat, memberikan pertolongan pertama pada Arka. Alia menggenggam tangannya erat. Air mata membanjiri pipinya. Ia takut, sangat takut. Setelah semua ini, apakah ia akan kehilangan Arka? Kita harus membawanya ke rumah sakit rahasia, perintah Komandan Wijaya. Dia butuh penanganan segera. Arka diangkat ke tandu, dibawa keluar dari pesawat. Alia di sampingnya, tidak melepaskan genggaman tangannya. Ia melihat tato di wajah Arka, kini tampak begitu nyata dan heroik. Di luar, polisi dan agen-agen lain sibuk mengamankan area. Sang pembuat bayangan dan anak buahnya telah dilumpuhkan. Sindikat Phoenix akhirnya tumbang. Ini adalah akhir dari misi yang panjang dan berbahaya. Sebuah kemenangan yang diraih dengan pengorbanan besar. Alia tahu, ia tidak akan pernah melupakan hari ini. Ia tidak akan pernah melupakan pria ini yang telah menyelamatkan keluarganya
yang telah mengajarkannya arti keberanian dan pengorbanan. Pria yang kini mungkin harus ia lepaskan. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara monitor medis yang berdetak pelan, seolah menghitung mundur setiap detik harapan. Alia duduk di sisi ranjang rumah sakit khusus yang dijaga ketat, menatap wajah Arka yang pucat pasi. Beberapa jam telah berlalu. Sejak operasi darurat, luka tusuk di perutnya dalam, tapi dokter berhasil menstabilkan kondisinya. Namun, ia belum sadar. Tato di wajahnya, yang kini Alia pandang dengan campuran cinta dan ketakutan, tampak seperti lukisan suram yang menempel di kanvas kulitnya. Komandan Wijaya datang tak lama setelah Alia tiba. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit ini adalah fasilitas rahasia milik agensi, tempat para agen yang terluka dirawat tanpa diketahui publik. Seluruh kasus sindikat Phoenix telah ditangani, dan Komandan Wijaya meyakinkan Alia bahwa bahaya kini telah reda. Sang pembuat bayangan telah diamankan, dan data yang disita dari kopernya cukup untuk menjerat seluruh jaringan mereka. Ibumu sudah aman, Alia, Komandan Wijaya berkata. Suaranya lembut, dia sudah dipindahkan ke program perlindungan saksi. Identitas barunya akan segera disiapkan, dan dia akan memulai hidup baru di tempat yang sangat rahasia. Tak akan ada yang bisa. Mendengar kabar ibunya aman, sebuah beban terangkat dari pundak Alia. Meskipun beban lain yang tak kalah beratnya menindih hatinya. Ia mengganggak, mencoba tersenyum, namun air matanya tak bisa dibendung. Reza, Arka, dia akan baik-baik saja, kan, Komandan? Tanya Alia, suaranya bergetar. Komandan Wijaya menatap Arka, lalu kembali menatap Alia dengan tatapan penuh simpati. Dia adalah pejuang, Nona Alia. Dia akan pulih, tapi ia terdiam sejenak. Seperti yang ia katakan, identitas Reza Aditama harus mati. Ia akan menghilang dari peredaran. Tidak ada yang akan tahu bahwa ia selamat dari insiden ini. Bahkan resmi, ia akan dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan, bersama dengan beberapa aset yang terkait dengan sindikat. Ini untuk memastikan jejaknya benar-benar terhapus. Hati Alia kembali mencelos. Sebuah kematian palsu. Itu berarti ia akan kehilangan Arka. Sekali lagi. Bahkan setelah semua yang mereka lalui. Sebuah cinta yang baru saja mekar, harus layu sebelum waktunya. Aku mengerti, bisik Alia. Air mata mengalir deras. Ia menggenggam tangan Arka erat. Tapi, bagaimana denganku? Bagaimana aku bisa hidup tanpanya? Komandan Wijaya meletakkan tangannya di bahu Alia. Nona Alia, Anda sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Anda adalah wanita tangguh. Arka mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Anda. Percayalah, ini adalah jalan terbaik bagi kalian berdua. Dia akan tetap berada di bayang-bayang, memastikan Anda aman dari jauh. Alia menghabiskan 2 hari berikutnya di samping Arka, berharap pria itu akan terbangun. Ia berbicara padanya, membisikkan kata-kata cinta, janji-janji yang tak mungkin terwujud. Pada sore hari ketiga, Arka akhirnya membuka matanya. Tatapannya lemah, tapi ia tersenyum tipis ketika melihat Alia di sampingnya. Alia, bisiknya. Suaranya parau. Arka, kau sadar? Alia menangis haru, mencium tangannya. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Perhatiannya tetap pada Alia. Aku baik-baik saja. Ibumu juga aman. Semuanya berhasil, Arka. Kau berhasil. Jawab Alia, mencoba tersenyum di antara air matanya. Mereka berbicara singkat. Arka mengulang kembali bahwa ia harus pergi. Ia berjanji akan selalu melindungi Alia, meskipun dari kejauhan. Alia erat, merasakan kehangatan terakhir dari tubuh pria yang telah mencuri hatinya. Itu adalah pelukan perpisahan. Beberapa minggu kemudian, Alia berdiri di pemakaman umum. Sebuah nisan baru bertuliskan, Reza Aditama, berdiri tegak di sana. Ada jasad di dalamnya. Ini adalah pemakaman palsu. Sebuah perpisahan resmi bagi dunia. Hanya ada Komandan Wijaya dan beberapa orang dari agensi yang hadir, bertindak sebagai kerabat jauh. Alia mengenakan pakaian serba hitam. Air matanya tak henti mengalir. Ia berduka, bukan atas kematian seorang taipan misterius, melainkan atas perpisahan dengan Arka, pria yang ia cintai. Setelah pemakaman, Alia kembali ke kehidupan lamanya. Meskipun itu terasa sangat berbeda, mansion megah Reza Aditama kini kosong. Aset-asetnya dibekukan atau dialihkan. Alia tidak mengambil apapun, kecuali beberapa barang pribadi dan buku sketsanya. Ia memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen kecil di pusat kota. Mencoba membangun kembali hidupnya dari awal. Ibunya,
Nona Melati Arifin, sudah berada di tempat yang aman. Alia sesekali menerima surat dari ibunya melalui Komandan Wijaya, tanpa alamat pengirim yang jelas. Surat-surat itu berisi kabar baik tentang kehidupan baru ibunya, tentang kebahagiaan yang akhirnya ia temukan setelah bertahan-tahan dalam ketakutan. Ibu Alia tidak pernah tahu secara rinci tentang pengorbanan Arka, hanya tahu bahwa ia diselamatkan oleh sebuah program khusus. Ia hanya bisa berterima kasih pada para penyelamatnya. Alia kembali menekuni karirnya sebagai desainer. Namun, kali ini, ia tidak lagi merancang gon-gon mewah untuk para sosialita. Ia membuka sebuah studio desain kecil yang fokus pada desain ramah lingkungan dan fungsional. Pengalaman pahitnya telah mengubah perspektifnya. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bisa memberikan dampak positif. Inspirasi yang dulu menguap, kini kembali bersemi. Setiap goresan pensil di sketsa barunya terasa penuh makna, penuh emosi. Ia bekerja keras, siang dan malam. Kesuksesan mulai menghampirinya. Desain-desainnya disukai, proyek-proyek baru berdatangan. Nama Alia sebagai desainer muda yang berbakat kembali dikenal. Namun kali ini dengan ketangguhan dan kedewasaan yang berbeda. Meski hidupnya mulai stabil, ada kekosongan di hatinya. Setiap malam, ia masih memikirkan Arka. Apakah ia aman? Apakah ia baik-baik saja? Ia tahu, ia tidak bisa melacaknya. Tidak bisa menghubunginya. Ia hanya bisa berharap dan berdoa. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, saat Alia sedang sibuk di studionya, sebuah paket kecil tanpa pengirim tiba di kantornya. Alia mengerutkan kening. Siapa yang mengirim ini? Ia membuka paket itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah buku sketsa baru, dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Alia membalik halamannya. Halamannya kosong, namun, di halaman pertama, sebuah sketsa kecil digambar dengan tangan. Itu adalah sketsa sebuah bunga lili putih, jenis bunga yang sama dengan yang ia pegang di hari pernikahannya. Di bawah sketsa itu, ada sebuah simbol kecil, sebuah burung elang yang sedang terbang. Simbol itu sama persis dengan ukiran di pisau lipat yang ia temukan di kotak rahasia Arka. Jantung Alia berdebar kencang. Ia mengenali tulisan tangan itu. Itu tulisan tangan Arka. Tidak ada pesan tertulis. Tidak ada nama pengirim. Hanya sebuah sketsa dan simbol. Bunga lili putih. Keheningan, kemurnian, tetapi juga awal yang baru. Dan elang yang terbang. Kebebasan, kekuatan, tetapi juga pengawasan dari ketinggian. Alia memegang buku sketsa itu erat. Air mata kebahagiaan dan kesedihan bercampur jadi satu. Ini adalah pesan dari Arka. Sebuah tanda bahwa ia masih hidup. Sebuah tanda bahwa ia selalu mengawasi, melindungi dari jauh. Ia tidak pergi sepenuhnya. Ia tetap ada. Alia tersenyum. Sebuah harapan baru bersemi di hatinya. Ia mungkin tidak akan pernah bertemu Arka lagi secara fisik. Tidak akan pernah menjalani kehidupan normal bersamanya. Tapi ia tahu, cinta mereka tetap ada. Arka adalah bayangan yang akan selalu menjaganya. Dan itu sudah cukup. Untuk saat ini, itu sudah sangat cukup. 7 tahun telah berlalu sejak badai kehidupan mengguncang Alia. 7 tahun sejak ia dipaksa menikahi pria bertato di wajahnya. 7 tahun sejak ia menemukan cinta di tengah peperangan rahasia. Dan 7 tahun sejak ia mengucapkan selamat. Tinggal pada Arka, kekasihnya yang harus menghilang ke dalam bayang-bayang. Waktu telah mengikis luka-luka lama, menggantinya dengan kekuatan dan kedewasaan. Alia kini adalah nama besar di industri desain. Studio Alia Design Works, yang ia dirikan dengan susah payah, kini menjelma menjadi butik bergengsi yang dikenal luas, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga merambah pasar internasional. Karyanya bukan sekadar gaun atau sketsa. Setiap desainnya adalah cerita, sebuah manifestasi dari perjuangan, harapan, dan keindahan yang ia temukan di tengah puing-puing. Ia fokus pada desain sustainable dan beretika, bekerja sama dengan pengrajin lokal, dan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Namanya menjadi identik dengan desain yang berjiwa. Sebuah filosofi yang lahir dari pengalaman hidupnya yang luar biasa. Ibunya, Melati Arifin, kini hidup tenang di sebuah kota kecil di luar negeri, di bawah identitas baru yang aman. Mereka sesekali berkomunikasi melalui surat yang difasilitasi oleh Komandan Wijaya, tanpa jejak elektronik apapun. Ibunya terlihat bahagia, menemukan kedamaian setelah bertahan-tahan hidup dalam ketakutan. Alia juga aktif dalam berbagai kegiatan amal,
terutama yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan terorganisir. Ia memberikan donasi besar secara anonim, dan sesekali menjadi pembicara inspiratif tentang kekuatan menghadapi kesulitan. Hidup Alia kini tampak sempurna di mata banyak orang, sukses, mandiri, dan dikagumi. Namun, di dalam hati kecilnya, selalu ada satu ruang kosong yang hanya diisi oleh bayangan Arka. Ia tidak pernah menjalin hubungan serius lagi. Tidak ada pria lain yang bisa mengisi kekosongan itu. Setiap kali ia melihat bunga lili putih atau mendengar desiran angin, bayangan Arka selalu muncul. Ia merindukan tatapan dingin yang menyimpan kehangatan, sentuhan yang penuh janji, dan kehadiran pria yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Ia sering bertanya-tanya, apakah Arka baik-baik saja? Apakah ia masih hidup? Apakah ia masih menjalankan misi-misi berbahaya di dunia yang gelap itu? Buku sketsa bersampul kulit coklat, dengan sketsa bunga lili dan simbol elang yang sedang terbang, selalu tersimpan rapi di laci mejanya. Itu adalah satu-satunya petunjuk, satu-satunya penghubung antara dirinya dan bayangan sang kekasih. Suatu sore yang cerah di awal bulan Oktober, Alia sedang duduk di kafe favoritnya, menikmati secangkir teh herbal hangat sambil membaca buku. Udara di luar terasa sejuk, daun-daun kering berguguran dari pepohonan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah kehadiran di belakangnya. Bukan sentuhan, hanya sebuah hembusan napas samar di tengkuknya. Alia tidak berani berbalik. Firasatnya mengatakan ini bukan orang biasa. Sebuah cangkir kopi diletakkan perlahan di meja di depannya. Aroma kopi pekat, aroma yang sangat familiar, langsung menusuk indranya. Aroma yang selalu ia rindukan. Aroma yang mengingatkannya pada ruang kerja Reza Aditama. Di samping cangkir kopi itu, sebuah sketsa kecil diletakkan. Alia menahan napas. Tangannya gemetar saat ia meraih sketsa itu. Itu adalah sketsa dirinya, sedang duduk di kafe ini, membaca buku. Sketsa itu digambar dengan detail yang luar biasa, menangkap setiap lekuk wajahnya, setiap helaian rambutnya. Dan di sudut sketsa, ada simbol itu. Burung elang yang sedang terbang. Jantung Alia berdegup kencang, nyaris meledak. Ini dia, ini Arka. Ia di sini. Ia dekat, ia selalu mengawasi. Ia mendongak, perlahan, matanya menyapu sekeliling kafe. Namun, tidak ada siapa-siapa. Orang-orang sibuk dengan obrolan mereka. Pelayan mondar-mandir. Tidak ada sosok tinggi tegap dengan tato di wajah. Tidak ada mata tajam yang menyorot ke arahnya. Ia telah pergi secepat ia datang. Namun, di meja tempat sketsa itu diletakkan, ada sebuah tulisan yang sangat samar, nyaris tak terlihat, terukir dengan sangat halus di permukaan kayu meja. Sebuah pesan yang hanya bisa dibaca jika dilihat dari sudut tertentu. Kau selalu aman di bawah pengawasanku. Tersenyumlah Alia, sebuah senyum tulus merekah di bibir Alia. Air mata kebahagiaan menetes, membasahi sketsa itu. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tidak lagi merasa kehilangan. Arsitek Purna Pergi, ia selalu ada, menjadi bayangan yang melindunginya, menjadi pahlawan tak terlihat dalam hidupnya. Alia tahu, ia mungkin tidak akan pernah bisa menggenggam tangan Arka lagi, tidak akan pernah bisa memeluknya, atau hidup bersamanya dalam kehangatan rumah tangga yang normal. Tapi itu tidak masalah. Cinta mereka adalah cinta yang melampaui batasan fisik, melampaui identitas, melampaui bahaya. Itu adalah cinta yang terukir di kedalaman jiwa. Sebuah ikatan yang tak bisa diputuskan oleh jarak atau takdir. Ia menyimpan sketsa itu dengan hati-hati di dalam bukunya. Kehidupannya akan terus berjalan. Ia akan terus berkarya, terus berbagi kebaikan. Dan setiap kali ia merasa kesepian, setiap kali ia merasa ragu, ia akan ingat pesan itu. Ia akan tahu, di suatu tempat di dunia ini, ada seorang pria yang mempertaruhkan segalanya untuk menjaga senyum di wajahnya. Senja mulai merayap di luar jendela kafe, mewarnai langit dengan nuansa jingga dan ungu. Alia menyesap tehnya, merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya. Ini bukan akhir yang klise, bukan kebahagiaan yang sempurna dalam dongeng. Ini adalah akhir yang nyata, penuh pengorbanan, namun diwarnai oleh harapan yang abadi. Sebuah yang menjanjikan bahwa di setiap bayangan ada cinta yang tak pernah padam.